Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Baiklah, video pembelajaran kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Bunga Cantika Karini A1B1211102, Uci Arwida Kesuma A1B1211114, Ririn Railatul Badriah A1B1211118. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan topik memahami software untuk mengembangkan pembelajaran berbasis komputer dan merancang storyboard media pembelajaran berbasis IT. Sebelum membahas strategi pengembangan media pembelajaran berbasis komputer, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak pada komputer. Pemanfaatan perangkat komputer juga sering diidentikan dengan penggunaan jaringan situs internet. Namun, sebetulnya komputer tidak terbatas pada perangkat komputer dan internet, melainkan juga meliputi media informasi seperti televisi, radio, multimedia player, handphone, dan beragam piranti komputer lainnya. Pengertian software. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, grafis, dan pengoperasiannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa programan yang ditulis oleh seseorang developer, orang yang ahli dalam bidang tersebut. Software merupakan perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar pada era informasi. Sejarah pengembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Meski demikian, sebenarnya teori software pertama kali diusul oleh Alan Turing pada tahun 1935. Dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Esquiding. Meski demikian, kata software sendiri dicetuskan pada tahun 1958 oleh John Tukey, yakni seorang matematikawan dan ahli statistik dari Amerika pada tahun 1958. John Tukey juga merupakan ilmuwan yang membahas mengenai program kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan membawa teori untuk software pada tahun 1935, serta dikatakan sebagai bapak penemuan software. Alan Turing lah yang menyebabkan dua bidang akademik yakni ilmu komputer dan rekayasa software menjadi ada dan berkembang pesat pada saat ini. Fungsi software. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer dapat bisa dioperasi dengan baik. Software memiliki fungsi untuk mengatur hardware perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan bisa dapat bekerja dengan baik, menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat dipakai sebagai penghubung antar beberapa software yang lainnya dengan media, yakni hardware. Software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Pengertian storyboard. Storyboard secara sederhana disebut papan cerita. Storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambar bahan cerita. Storyboard juga berfungsi menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir.
Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih struktur. Storyboard merupakan penjabaran dari alur pembelajaran yang sudah didesain, yang berisi informasi, pembelajaran, dan prosedur serta petunjuk pembelajaran. Storyboard menunjukkan apa saja aktivitas yang harus dilakukan siswa selama mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran multimedia yang dibangun. Tujuan dari storyboard ini yaitu sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik mudah menangkap pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengembangkan idenya lebih luas dalam proses pembuatan storyboard. Fungsi dan manfaat storyboard dalam pembelajaran. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih struktur. Dalam pembelajaran, fungsi storyboard yakni sebagai media yang memberikan penjelasan secara lebih lengkap apa yang terjadi pada setiap alur di dalam flowchart. Juga sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta menarik. Manfaat dari storyboard ini yaitu sebagai bahan pembelajaran visual yang modern atau kekinian sehingga guru dituntut untuk melek teknologi. Dalam hal menangkap pembelajaran, peserta didik lebih cepat tanggap dan merespon, serta lebih membangkitkan semangat pembelajaran baik guru maupun peserta didik itu sendiri. Berikutnya yaitu cara membuat storyboard sebagai media pembelajaran. Yang pertama, buatlah sebuah tema dari storyboard Anda. Yang kedua, punya ide yang jelas tentang tujuan Anda dan sasaran Anda sebelumnya. 3. Ketahuilah target audiens Anda. Yang keempat, cari tahu kapan dan bagaimana Anda akan menilai audiens pembelajaran Anda. Yang kelima, tulis konten untuk setiap judul e-learning Anda. Yang keenam, atur materi Anda dengan membuat urutan konten Anda. Yang ketujuh, tentukan elemen multimedia. Yang kedelapan, jadilah sedetail mungkin saat menginterpretasikan storyboard. Yang kesembilan, tambahkan skrip Anda. Yang kesepuluh dan yang terakhir, cegah kognitif yang berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.